Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pengertian dana kas kecil. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya akan sedikit mereview mengenai materi pada pertemuan sebelumnya mengenai ruang lingkup dana kas kecil. Kas merupakan suatu alat yang digunakan perusahaan dalam setiap melakukan transaksi yang mencakup uang tunai, berangkas, maupun uang yang tersimpan dalam bank, serta gaji para karyawan. Uang kas suatu perusahaan terdiri dari uang kertas, uang logam, cek, wesel pos, dan uang yang disimpan di bank. Oke, kita lanjut saja ke materi pada hari ini mengenai pengertian dana kas kecil. Pengertian dana kas kecil. Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil seperti konsumsi kepentingan rapat, pembelian ATK, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan mata anggaran yang tidak bisa dilakukan dengan dana kas kecil, sehingga juru kas dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil. Maksud diadakan kas kecil adalah agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik kas kecil. Karakteristik kas kecil. Di awal pembentukan kas kecil, manajemen hendaknya menetapkan nominal yang pasti mengenai saldo minimal dan saldo maksimal atas kas kecil. Nominal yang ditentukan disesuaikan dengan skala operasional perusahaan, sehingga jumlah dana kas kecil yang tersedia di tangan juga tidak boleh terlalu besar karena dapat menimbulkan risiko kehilangan. Kas kecil digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran dalam batas jumlah tertentu yang tidak praktis jika menggunakan cek. Sehingga dengan adanya dana kas kecil yang jumlahnya sesuai kebutuhan, tentu aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan bagian kepala keuangan dengan pertimbangan karakteristik dan prosedur dari kas kecil tersebut. Adapun karakteristik dana kas kecil yaitu yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah berbeda sesuai dengan skala operasional perusahaan. Biasanya antara Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta. Yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, baik itu dengan kotak kecil yang biasa disebut dengan petty cash box atau di dalam sebuah amplop. Dan yang keempat, yaitu ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkat pemula atau junior kasir. Untuk materi selanjutnya, yaitu fungsi dana kas kecil. Fungsi dana kas kecil. Fungsi dana kas kecil sangatlah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas dari perusahaan, karena setiap pengeluaran yang relatif kecil tidak efektif jika dilakukan dengan menggunakan cek. Hal ini disebabkan karena penarikan cek membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi, dengan adanya dana kas kecil, semua pengeluaran tersebut dapat dilakukan dengan segera. Biasanya, pengeluaran yang termasuk dalam dana kas kecil sifatnya pengeluaran rutin. Adapun pengeluaran yang dilakukan dengan dana kas kecil adalah biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya makan minum. Yang kedua, biaya perlengkapan. Dan yang ketiga, biaya keperluan kantor dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembentukan dana kas kecil. Tujuan pembentukan dana kas kecil. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan.
Pengelolaan kas kecil keuangan dilakukan oleh Biro Kesekretariatan atau petugas keuangan tingkat pemula atas pengeluaran-pengeluaran tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksud diadakan kas kecil adalah agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana. Karena umumnya, perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan. Berikut ini alasan dibentuknya dana kas kecil. Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, pengendalian intern. Dan yang ketiga, membantu kasir umum dalam mengelola pengeluaran biaya yang relatif kecil dan sifatnya rutin. Untuk tujuan dibentuknya kas kecil, yaitu yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang keempat, yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kas kecil merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Maksud diadakannya kas kecil adalah agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana. Karena umumnya perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai materi persiapan pengelolaan kas kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.